Hai sobat zona nyaman dimanapun kalian berada. Sabang sampai Merauke, yang tua, yang muda, tonton terus ya. Karena di video ini Lita akan membahas beberapa sentuhan yang membuat si pria selalu rindu. Oke, pokoknya tuh penting ya, kalau misalkan kayak sentuhan-sentuhan yang membuat si pria itu selalu rindu pada kita. Karena sentuhan itu memainkan peran penting dalam kehidupan pasangan kita. Ih, so imut. Apa ya? Pokoknya sentuhan itu memainkan peran penting dalam meningkatkan antara dua hati. Aduh, rasanya tidak mudah ya untuk menciptakan sebuah apa ya, kayak sebuah hubungan jika belum saling bersentuhan satu sama lain. Bersentuhan. Nah, dan kita juga perlu ya, ibarat saling mendekatkan lagi sama pasangan, saling sentuhan ya. Nah, kalian juga kan di sini pasti pengen tahu kan, apa aja sih sentuhan-sentuhan itu yang membuat si pria itu selalu rindu sama kita. Nah, kita kasih tahu nih, ada beberapa mungkin tapi nggak semuanya, cuman oke lah beberapa ya. Nanti yang bakalan Lita kasih tahu kan. Peranmu dalam sebuah hubungan, nah pokoknya itu yang penting ya, pokoknya sentuhan-sentuhan kayak gitu. Nah dulu, otaknya masih mikir dulu ya. Nah yang pertama, kalau ini kan khusus buat para wanita ya, ke pasangan kita ya, maksudnya ke cowoknya gitu ya, ke pasangan kita, ke cowoknya sendiri. Nah, yang pertama, remas bagian pundak, pas pundak leher belakang gitu ya, pokoknya bukan diremas gitu PA, maksudnya bukan diremas bukan, maksudnya ya bukan diremas gitu ya, pokoknya bahasanya remas cuman yang arti lah, maksudnya secara halus gitu ya, dengan lemah lembut, bukan remas kayak gitu, nanti kan bukan malah romantis kan, nanti malah saling jotos kalian berdua ya kan. Maksudnya remas di bagian belakang itu ya ketika si cowok sedang marah atau misalkan kesel, dia pulang kerja capek, atau enggak dia di luar lagi ada masalah, atau enggak ya apalah itu kan. Biasanya kalau misalkan si cowoknya lagi marah suntuk atau apa, si cewek tuh kadang sering kebawa ya, kebawa emosi juga, bener kan, sering kebawa tuh, maksudnya kayak kita juga sering kepancing ya kalau misalkan ngelihat cowok kita tuh pulang kerja aman gitu kan, cemberut gitu kan, kayak nggak ada gairah-gairahnya, terus kita udah nyambut, udah apa, udah enak-enak gitu kan, terus ngelihat cowok kita kayak kan kesal, nggak enak, kadang kita tuh kepancing juga emosinya gitu, kadang kita juga ikut kesal. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita sebagai sosok wanita yang gitu kan, itu sebenarnya nggak boleh kita ikutan kayak kita juga ikut rese, ikut kesel juga gitu kan, sebenarnya boleh. Nah salah satunya yang barusan Lita kasih tahu, oke lah, posisinya tuh pasti tahu kan, posisi cowoknya duduk, terus kita agak di belakangnya dia, bagaimana lah kayak kita ajak ngobrol juga dia gitu kan, diremes, bukan diremes ya, kayak sekarang cekek goblok gitu ya, bukan diremes. Itu dicekek, bukan gitu loh, mau diperagain sih sama aku kan. Pokoknya si belakang ini tuh kayak sambil diusap-usap, sambil ya dipijit-pijit mungkin ya, gablok. Agak dipijit-pijit juga gitu kan, agak diremes-remes kayak gini, pokoknya dengan cara enak-enak lah kita ya. Terus kita nanya ke cowoknya ya, pokoknya komunikasi, ibarat tanya yang kenapa gitu kan, ada masalah atau apa ya, sekalian agak-agak pijit refleksi mungkin ya gitu. Itu kan biasanya kalau misalkan cowok tuh paling enak ya, apalagi lagi mumet otaknya atau enggak badannya tuh lagi pegel-pegel gitu kan. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kan, pastilah menjurusnya ke, nah paham lah kalian pasti. Kalau misalnya udah ngomongin masalah kayak gitu semangat ya. Pastilah kalian semangat gitu kan. Nah yang berikutnya,
memainkan jarimu di rambutnya. Ini kan ke cowok, bukan ke cewek ya. Pokoknya kalian dengerin dulu dong, kan aku ngebahasnya ibarat kita ngelayanin si cowoknya dengan baik dan benar. Bukan cewek ke cowok, tapi ini lebih khususnya cewek ke cowok. Nah, yang berikutnya itu tadi memainkan jemarimu di rambutnya ya. Di rambutnya tuh jangan pernah ngomong dijambak, bukan dijambak, bukan kayak genek kayak gitu, bukan ya. Itu mah lu udah mau punya dendam kesumat sama cowok lu kan, terus dia lagi ada masalah lu jambak kayak gitu, itu nggak boleh, oke? Padahal pria itu sama wanita yang bisa lulu itu, ya pokoknya intinya perbedaannya tuh cewek sama cowok. Kalau misalnya cewek kan lebih gampang lah luluh hatinya tuh dengan kata-kata manisnya si cowok, oke? Dengan si angin-angin surga itu dah kan. Tapi kalau cowok tuh, kalau misalnya kayak kita ngegombal ke cowoknya, kayaknya kalau misalnya cowok tuh kayak jijik, bukan jijik ya, jadi kayak geli gitu kan, apaan sih gitu ya. Emang nggak ada lumrahnya ya kalau misalkan cewek ngegombal ke cowok, ya 99%-nya tuh cowok biasanya gombal ke cewek gitu. Kembalikanlah ibarat si moodnya pria itu dengan cara kita ngelus rambut, ya kan? Bukannya kita doang yang sering dilus, yang pengen dilus-lus rambutnya gitu kayak cowok kan. Nah cowok juga biasanya tuh pengen ada sentuhan-sentuhan kayak gitu. Kamu tuh harus memberikan sentuhan manja. Manja-manja gimana gitu ya. Terus memberikan sentuhan manja dengan cara memainkan jemari kamu di rambutnya. Paham kan maksudnya? Ya pokoknya intinya awal bukan maksud aku harus dijambak, bukan. Ya pokoknya dilus-lus gitu kan. Ya pokoknya gimana aja kalau misalkan si cowok lagi manja-manjaan sama kita kan, ya pastilah semua juga kayak gitu ya. Si cowok lagi manja terus kita mainin tuh rambutnya ya sambil komunikasi, sambil diajak ngobrol gitu kan. Itu biasanya kan kalau misalnya cowok dimainin rambutnya tuh biasanya tuh paling seneng, dan lanjutnya kesana molor aja palingnya tidur gitu kan. Nah itu tuh berarti dia tuh emang bener-bener nyaman sama kita, dan si cowok juga pasti tahu kalau misalkan kita tuh emang bener-bener sayang sama dia, terus kayak rasanya cinta kita ke dia tuh emang bener ada, dengan cara membuktikannya kayak gitu. Paham kan? Paham dong. Yang selanjutnya, ini emang bener-bener kayak lumrah banget lah. Pasti semua cewek juga ngelakuin kayak gitu kan. Sandarkan dagu atau kepala kamu di pundaknya. Ada cowoknya kan kalau meragainya kayak gini nih, bukan kayak gitu ya. Pokoknya kayak gimana lah romantisnya kamu sama si pasangan kamu sama si cowok kamu gitu ya. Sandaran tuh di pundaknya kayak gitu kan. Nah cara ini tuh bisa bikin dia merasa menjadi pria sejati. Pria sejati. Nah ini gitu lah. Nah di saat kamu sedang ngobrol berduaan, nah, dan tunjukkanlah ibarat rasa cinta kamu dengan menyandarkan kepala kamu di pundaknya si cowok itu, di pundaknya pasangan kamu. Tapi ya harus lihat situasi juga kan, maksudnya harus lihat situasi tuh si cowoknya tuh lagi butuh apa nih gitu kan. Apakah lagi butuh dia yang sandar ke pundak kita gitu kan. Nah, pokoknya intinya kalian komunikasi lah, nanya-nanya gitu kan ke cowok kamu itu maunya apa gitu kan. Jadi si cowok juga kayak bener-bener ngerasa nyaman gitu, ada di dekat kita, ada di bener-bener lagi berdua sama posisi kita tuh dia bener-bener nyaman, enak. Kalau misalkan dia lagi ada masalah tuh apa sih curhat gitu sama kita kan. Nah pokoknya intinya kayak gitu ya. Balik lagi ke kalian pasangan masing-masing. Kalau misalkan cowok kalian lagi bad mood, kalau misalkan lagi ya kelihatan lah mukanya lagi kerut kan, lagi ngeselin gitu kan. Nah usahakanlah kita sebagai pasangannya, atau enggak kita sebagai sosok wanitanya gitu kan, jangan pernah ya sama-sama egois lah ya. Kalau misalkan ngeliat cowok kita lagi kayak gitu, oke, mungkin buat saat ini aku nggak ngalah. Nah gitulah pikirnya ya. Oke lah kita senengin dulu pasangan kita dengan cara yang tadi itu, sentuhan-sentuhan yang tadi.
Cobalah dipraktekin, oke sobat-sobat zona nyamannya aku. Kalau misalkan cowok kalian lagi di posisi seperti yang Lita tadi ceritakan, boleh dipraktekin tuh. Mungkin bisa jadi solusi buat kalian biar nggak selalu ngeliat cekcok atau apalah, sedikit-sedikit masalah sepele ribut, masalah sedikit diributin jadi gede, kan nggak enak ya. Kan kita kalau misalkan pengen punya pasangan tuh pengennya romantis lah setiap hari atau apa gitu, kayak jualan tol lurus aja gitu kan, tapi nggak lurus-lurus juga sih. Oke lah, pokoknya intinya kayak gitu ya. Mungkin pembahasan Lita masalah sentuhan ya mungkin cukup lah ya, kan tadi Lita ngomongin beberapa. Nah nanti next video oke lah dilanjut lagi sentuhan-sentuhan yang lebih lagi mungkin ya. Nah, di video kali ini kalian cukup ya pembahasannya. Pokoknya tetap kalian harus dukung, harus support video Lita biar tetap semangat ya, menghibur kalian lebih cair lagi gitu. Dengan cara di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman semua kalian ya. Pokoknya harus di share sana kesini kemana-mana pokoknya. Diklik tombol loncengnya biar notifikasi dari Lita kalian tetap tahu setiap harinya. Oke? Bye di next video.